pilih dalam daftar pemilih khusus. Laki-laki 2041, perempuan 1908, jumlah 3949. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan, laki-laki 20320, perempuan 19265, jumlah 39585. Jumlah seluruh pengguna hak pilih, laki-laki 1097768, perempuan 1176311, jumlah 2274079. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%. 325522. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru coblos 569. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 987874. Jumlah surat suara yang digunakan 2274079. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah 2257467. Jumlah suara tidak sah 16612. Jumlah suara sah dan tidak sah 2274079. Perolehan suara pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1, Haji Prabowo Subianto dan Insinyur Haji M. Hatta Rajasa. 769391. Pasangan calon nomor urut 2, Insinyur Haji Joko Widodo dan Dr. Andus Haji M. Yusuf Kala. 1488076. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden 2257467. Kami menyampaikan catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dari saksi pasangan calon nomor urut 1. Menyatakan bahwa hasil pleno KPU diterima, tetapi dengan catatan pelanggaran-pelanggaran yang sementara ditangani oleh Panwaslu TTU segera diselesaikan agar hasil pemilu yang diperoleh berkualitas. Terima kasih. Baik, apakah saksi nomor 1 ada catatan? Silakan Pak Habib. Ya, terima kasih.
Jadi kalau yang di TTU itu mungkin perlu kita perjelas di sini bahwa itu adalah pemasangan spanduk oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK yang dipasang di Taman Kota, pagar kantor pariwisata, tugu Taman Kota, dan di pagar kantor Bupati Kabupaten TTU. Nah, di sini ada Bawaslu. Nah, kita mau tahu sejauh apa penanganan masalah ini nanti. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, saksi pasangan nomor 2. Ya, terima kasih Ketua. Kita masih selalu merujuk pada SK KPU nomor 477 tentang penetapan rekapitulasi DPT untuk Pilpres tahun 2014. Untuk Nusa Tenggara Timur terjadi perbedaan jumlah daftar pemilih tetap karena ini agak kecil-kecil hurufnya, jadi kesulitan untuk membaca, tapi yang jelas jumlahnya adalah tidak sesuai secara total. Di SK KPU 3.184.557, di dokumen dari KPU NTT 3.185.121, jadi lebih banyak. Nah, ini soal mata, Bu. Yang baru kita ketahui Kabupaten Belu misalnya tidak berkesesuaian. Kita mohonkan penjelasan atas berbedanya jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Terima kasih. Baik, Bawaslu NTT, Bawaslu RI, langsung ya, Bawaslu NTT ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Maaf, selamat pagi ya. Ya, kami Bawaslu NTT mungkin ingin menyampaikan beberapa hal dalam forum ini, bahwa pertama, dibandingkan pelaksanaan Pileg kemarin, maka pelaksanaan Pilpres kali ini ada suatu lompatan perbaikan kualitas terhadap penyelenggaraan. Kalau kita kembali mengingat bagaimana Pileg kemarin dilaksanakan di salah satu kabupaten di TTS, di NTT, yakni TTS, di situ harus direkomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi ulang untuk seluruh kabupaten, bahkan juga ada sekitar 46 TPS yang harus direkomendasikan untuk dilakukan hitung ulang. Tetapi untuk Pilpres kali ini, dari segi kualitas penyelenggaraan, NTT boleh dibilang sudah mengalami suatu lompatan yang sangat baik. Kami menemukan ada banyak perbaikan-perbaikan, dan peristiwa Pileg merupakan suatu proses pembelajaran yang baik bagi penyelenggaraan pemilu di NTT. Walaupun pada kenyataannya masih juga kami menemukan beberapa kejadian atau hal-hal yang memang masih patut mendapat perhatian untuk terus diperbaiki. Lalu hal lain yang kami melihat pada proses rekapitulasi adalah dari data sertifikat hasil penghitungan suara. Kalau di Pileg kemarin dari 21 kabupaten kota, hanya 1 kabupaten yang sertifikatnya sempurna. 20 lainnya harus direkomendasikan untuk dilakukan penelusuran ulang. Tetapi kali ini 21 kabupaten kota sertifikatnya sudah bagus. Pengelolaan sertifikat sudah sangat baik, begitu juga dengan prosedur rekapitulasinya. Lalu hal kedua yang perlu kami sampaikan untuk NTT, bahwa peningkatan kapasitas penyelenggara teknis di tingkat bawah masih harus terus dilakukan. Banyak kami temukan dugaan atau kasus pelanggaran yang disebabkan karena
pemahaman terhadap regulasi oleh para penyelenggara teknis di tingkat bawah yang masih sangat rendah. Nah, mungkin ke depan BIMTEK masih harus dilakukan secara lebih baik sehingga dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tingkat bawah. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan terkait apa yang disampaikan oleh Paslon 1. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Jemris Pointuna, Koordinator Divisi HPP. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan pemasangan alat peraga seperti yang disampaikan oleh saksi paslon nomor 1, dapat kami jelaskan bahwa hal itu menjadi temuan dari Panwaslu Kabupaten TTU dan langsung ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi kepada KPU, dan KPU sendiri sudah menindaklanjutinya pada saat itu juga. Terima kasih. Ya, diturunkan. Ya. Menyangkut yang pertanyaan saksi nomor 2, Panwas tahu nggak ada perbedaan jumlah pemilih dalam DPT? Panwas dan KPU tidak ada perbedaan, tapi mungkin lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh KPU. Terima kasih. Baik, silakan KPU NTT. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Untuk menyikapi apa yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, izinkan kami untuk menyampaikan selengkapnya masalah yang dihadapi untuk Kabupaten Belu. Terdapat 564 pemilih di TPS 2, Kelurahan Manu Aman, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, dengan rincian laki-laki sebanyak 273 pemilih dan perempuan sebanyak 291 pemilih yang telah terdaftar by name dan by address dalam model A3, dan walaupun telah di snapshot namun tidak terekap dalam model SS8 PPWP, sehingga jumlah tersebut tidak terekap dalam SK nomor 477. Penyikapan yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara dari KPU Kabupaten Belu sampai dengan KPU Provinsi. Pertama, KPU Kabupaten Belu melihat masalah di atas dan langsung mengadakan rapat pleno perubahan DPT melalui berita acara nomor 23 dan seterusnya. Dengan demikian DPT Kabupaten Belu seharusnya berjumlah 247.918 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 119.396 dan perempuan sebanyak 128.522, dan melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Belu tentang perubahan DPT tersebut. 2. Panwaslu Kabupaten Belu setelah mencermatinya mengeluarkan surat rekomendasi nomor 54 garing dan seterusnya kepada KPU Kabupaten Belu yang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. KPU Kabupaten Belu memastikan perubahan DPT tingkat provinsi dan nasional sudah sesuai dengan perubahan yang dilakukan KPU Kabupaten Belu sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perubahan DPT tersebut. 2. Menyerahkan salinan DPT by name tingkat nasional hasil perubahan kepada perwakilan peserta pemilu dan pengawas pemilu. Penyikapan ketiga, KPU Kabupaten Belu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Belu menyampaikan perubahan tersebut kepada KPU Provinsi. Penyikapan KPU Provinsi. Pertama, melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, menyampaikan perubahan dimaksud sebagaimana yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Belu kepada KPU sebagaimana tertuang dalam surat nomor 580 garing dan seterusnya tanggal 16 Juni 2014 yang berisi tentang perubahan DPT Kabupaten Belu yang berdampak pada perubahan DPT tingkat provinsi NTT menjadi 3.180.121 pemilih dengan rincian laki-laki 1.544.613 dan perempuan 1.544.613
640.508 pemilih. Untuk selanjutnya dimohon petunjuk dari KPU atas perubahan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan perubahan DPT tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian menjadi dasar penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi NTT tanggal 18 sampai 19 Juli 2014 di Kupang. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Tanggal berapa itu? Tua, tanggalnya. Tanggalnya tanggal berapa itu? Surat ke KPU tanggal 16 Juni 2014. Terima kasih. Baik, Pak Arief, tadi sudah dijelaskan bahwa ini bermula di mana data itu nggak masuk ke sistem, ya kan? Tapi hak konstitusionalnya kan harus dijamin berdasarkan arahan Pak Arief juga dalam RDP, ya kan? Nah, sehingga kemudian dicarikan jalan keluarnya. Kita saksi gitu, Pak. Iya. Pak Arief yang lain, tapi namanya Arief Wibowo juga dalam RDP. Jadi diupayakan dimasukkan nama-namanya ke TPS lain, ya kan? Ternyata nggak bisa, maka terjadi penambahan satu TPS itu untuk mengakomodir pemilih yang ada. Tapi yang jelas sudah dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi kan, sehingga data Bawaslu dengan data KPU tidak berbeda. Saya kira itu Pak Arief ya. Pak Habib, udah jelas ya? Oke. Dengan demikian maka rekapitulasi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat ditetapkan. Terima kasih kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dipersilakan mengambil tempat ke belakang. Selanjutnya dipersilakan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah 4251.883. Jumlah suara tidak sah 22732. Jumlah suara sah dan tidak sah 4274615. Pemirsa, baru saja KPU merampungkan hasil rekapitulasi suara untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk provinsi ini Joko Widodo dan Yusuf Kala unggul dengan perolehan suara sebanyak 1.488.076 suara, sementara Prabowo Hatta berhasil meraih 769.391 suara dengan total suara sah sebanyak 2.257.467 suara dengan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 70,24%. Dan hingga saat ini KPU telah merampungkan sebanyak 27 provinsi, dan dari total 27 provinsi ini Joko Widodo dan Yusuf Kala unggul dengan perolehan suara 47.289.172 dengan persentase 51,61%. Sementara Prabowo Hatta berhasil meraih 44.335.397 suara dengan persentase 48,39%. Dan saat ini KPU kembali melanjutkan rapat pleno rekapitulasi untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita lanjutkan, kita saksikan bersama. Perhitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. 1.
keberatan atas data pengguna hak pilih dalam DPKTB pengguna KTP KK yang tidak dilengkapi dengan data pemilih tersebut untuk saksi. 2. Keberatan atas jumlah DPKTB yang diduga tidak wajar. 3. Kejadian khusus dengan kehadiran Ketua Bawaslu Pusat dalam rekapitulasi dan memberikan arahan dalam sidang pleno rekap provinsi. Saksi yang mengajukan keberatan atas nama A. Baskom TTM. Terima kasih. Cukup? Baik. Silakan para saksi. Mulai dari saksi nomor 1. Ya, saya minta penjelasan saja terhadap catatan keberatan tersebut. Oke. Saksi nomor 2. Ya, ini antara yang menandatangani berita acara dengan yang membuat keberatan kok namanya beda. Pak, ada perubahan saksi. Kalau di berita acara nama saksinya, oh, oke. Jadi ini dua-dua semua saksinya waktu itu ya? Oh, dua-duanya tanda tangan. Iya. Saksi nomor urut 1 yang tidak bertanda tangan. Oke. Terus kemudian pertanyaan kita, terkait ini, kalau kita melihat ini suara tidak sahnya tertinggi ada di Kota Makassar dan Kabupaten Bone, sementara yang lainnya masih wajar. Tapi kemudian suara yang dikembalikan pemilih juga terjadi di Kota Makassar tertinggi, dikembalikan karena rusak atau keliru coblos. Ini kita minta keterangan dari KPU Sulawesi Selatan, termasuk tingginya masih muncul di PKTB. Apakah kemarin pada saat pemutakhiran pemilih, mereka ini yang sebelumnya juga di PKTB di Pileg, atau mereka penduduk baru, artinya yang dia tidak terdaftar dalam DPT Pilpres, atau memang juga tidak terdaftar pada kedua DPT baik Pileg maupun Pilpres. Mohon penjelasannya dari KPU Sulawesi Selatan. Baik, Bawaslu. Ketua Bawaslu hadir kan? Bawaslu Sulawesi Selatan? Nggak ada ya? Oke. Silakan Pak Iqbal. Ya, untuk menjawab ini saya persilakan Ibu Misna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua dan anggota serta Ibu Komisioner KPU RI, saksi pasangan calon, Bapak Ketua dan anggota Bawaslu RI. Nah, terkait dengan keberatan yang dituliskan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, saya mulai dari DPKTB dulu. Maaf, pertanyaan dari saksi pasangan calon nomor urut 2. Saya kira ini kedua saksi menanyakan, sebetulnya jika kita mengkomparasikan antara DPKTB pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, saat ini sudah ada penurunan. Ada selisih 24.645 dengan asumsi, ya, begitu juga dengan sebaran-sebarannya. Kalau kita memperhatikan, ada karakteristik yang sama pada daerah-daerah perkotaan.
Dan pada daerah perkotaan itu pun, jika kita menelisik pada kecamatan-kecamatannya, maka angka DPKTB yang tinggi berada pada daerah-daerah pemukiman-pemukiman baru. Kemudian, saya memberikan contoh untuk Kota Makassar. Dari 14 kecamatan, ada 5 kecamatan yang tertinggi DPKTB-nya, dan itu adalah daerah-daerah yang bertumbuh. Kalau untuk kecamatan-kecamatan yang umumnya adalah kota-kota tua, itu pada umumnya juga DPKTB-nya itu tidak tinggi angkanya. Nah, kemudian untuk daerah tertinggi kedua di Sulawesi Selatan DPKTB-nya sebanyak 11.000 adalah Kabupaten Goa. Ditelisik lagi kecamatannya, maka sebaran yang tinggi itu ada pada 2 kecamatan, dan itu termasuk kecamatan kota dan daerah yang juga menjadi daerah bertumbuh, kawasan-kawasan hunian baru. Nah, itulah yang bisa menjadi penjelasan kami. Kemudian minta tolong. Kemudian untuk poin pertama, keberatan karena sudah dijawab tadi. Kemudian yang kedua adalah sebetulnya saat ini kami sedang melakukan penginputan terhadap DPKTB tersebut by name, by address, semua TPS di Sulawesi Selatan ini. Namun tidak bisa kami selesaikan dengan cepat karena ada berbagai kendala. Tentu saja pembukaan kotak itu juga ada mekanisme yang mau tidak mau harus kami patuhi, seperti koordinasi dengan Panwas. Sehingga kami mengupayakan secepat mungkin, tetapi apa boleh buat, pembukaan itu bisa dilakukan, pengambilan formulir-formulir yang terkait dengan salinan daftar pemilih baru bisa kami keluarkan setelah rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kota. Tetapi jika pertanggungjawaban administratif yang diminta kepada kami, maka kami sudah menyiapkannya dan juga sudah melakukan penelusuran. Apakah orang-orang yang terdaftar di DPKTB itu murni sifatnya DPKTB, ataukah ada yang sudah sebetulnya terdaftar di dalam daftar pemilih tetap, ataupun bisa saja ada di dalam daftar pemilih khusus. Nah, dari kasus yang kami sudah mencoba, memang belum selesai penginputannya, kami bisa menunjukkan ada sekian pemilih yang memang sebetulnya sudah terdaftar di dalam DPT, tetapi dicatatkan lagi oleh KPPS kita sebagai kategori DPKTB. Nah, itu untuk daftar pemilih khusus tambahan. Kemudian terkait dengan kejadian khusus yang dimaksud dengan kehadiran Ketua Bawaslu Pusat dalam rekapitulasi dan memberikan arahan dalam sidang pleno rekap KPU Provinsi, yang sebetulnya terjadi adalah kami pun tidak ini semua insidentil. Kami juga tidak mengetahui lebih dini kehadiran Ketua Bawaslu RI. Tetapi kami disampaikan nanti pada saat rekapitulasi berlangsung oleh rekan dari Bawaslu Provinsi, dan kami memberikan waktu untuk menyampaikan, bukan bermaksud memberikan arahan, tetapi mungkin saja ada hal-hal yang sifatnya penting terkait dengan perbaikan kualitas demokrasi di Sulawesi Selatan itu bisa disampaikan, maka kami memberikan waktu untuk menyampaikan poin-poin penting saya kira dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini. Dan arahan yang dimaksudkan itu adalah arahan bahwa sebisa mungkin semua persoalan-persoalan itu diselesaikan di
tingkat KPU provinsi terakhir. Jangan lagi masalah-masalah ada yang dibengkalaikan dan dibawa pada rekapitulasi tingkat nasional. Saya kira hanya itu, semuanya sangat normatif sekali. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Cukup, Pak. Cukup. Itu Pak Miko. Tadi kalau ditelusuri terus prototipenya itu hampir sama dengan apa yang dijelaskan Jawa Tengah, apa yang dijelaskan Jawa Barat. Ternyata DPKTB itu banyak di daerah pengembangan, kemudian di daerah perkotaan tadi ya, kota tua ya begitu ya. Satu pertanyaan kunci aja, Ibu KPU Sulawesi Selatan, apakah Ibu yang mana nih Pak? Satu namanya Misna, satu Mardiana. Yang bagian hukum tadi yang menjelaskan ini. Oh ya, Misna Pak namanya. Oh, Ibu Misna, mohon maaf. Apakah dari pendataan, artinya dalam DPK ketika ada pemilih yang dia sudah terdaftar dalam DPT, tapi karena dia datang ke TPS tidak membawa undangan sehingga terdaftar dalam DPKTB? Iya, rata-rata kejadiannya seperti itu. Ya. Nah, apakah pada saat itu mereka hanya memilih satu kali atau dua kali? Satu kali, Pak. Semua bisa dipertanggungjawabkan, bisa kita perbandingkan antara salinan DPKTB dengan kehadiran pemilih pada C7. Baik, artinya bahwa yang kalaupun dia didaftar dalam DPKTB tetap dia hanya memberikan satu kali. Ya. Di TPS. Misalnya, ya, mohon maaf, pimpinan. Ya, saya langsung. Kalau untuk jaminan apakah kira-kira ada yang memilih lebih dari satu kali, bisa kita juga berasumsi bahwa itu sangat tidak mungkin terjadi karena DPKTB yang tinggi angkanya ini ada di daerah perkotaan Makassar dan Goa. Itu pun kalau Goa memang kabupaten tetapi pada kecamatan kota. Nah, untuk daerah perkotaan seperti ini ibaratnya kami ini bekerja dalam akuarium. Semua menyaksikan. Makassar dan Goa itu adalah sampling dari pemantauan dan pengawasan dari berbagai pihak. Saya kira seperti itu, pimpinan. Ya, Pak Ketua, hanya satu kunci aja, karena kan kita juga banyak menemukan teman-teman yang sama di provinsi yang lain. Ada yang sudah terdaftar dalam DPT, tapi dicatat lagi dalam DPKTB. Tapi poin pentingnya adalah apakah mereka memberikan suaranya satu kali atau dua kali, itu aja. Nah, kalau memang semuanya memang sebenarnya memberikan suara satu kali hanya karena kesalahan pencatatan administrasi, maka ini kan kemudian tidak bisa dianggap bahwa menjadi alasan untuk kemudian adanya pemilu ulang dan sebagainya. Begitu aja. Terima kasih. Baik, Pak Habib sedang nelpon, apakah akan menyetujui menambah provinsi lagi atau cukup demikian? Apa tadi hasil pembicaranya apa Pak Habib? Nambah satu lagi. Cukup Pak Habib? Cukup ya, terima kasih. Bawaslu cukup. Ketua Bawaslu Provinsi, saya mau dengar suaranya, mau mengucapkan salam atau mau ngapain gitu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Satu yang selamat pagi ya. Satu yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ternyata surat keputusan atau surat edaran bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu itu sangat luar biasa dampak positifnya di Sulawesi Selatan khususnya, oleh karena semangat dari surat itu untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang muncul di semua tingkatan itu ternyata sangat efektif. Dan saya kira ini catatan kami ke depan agar model-model kebijakan bersama seperti ini supaya diteruskan karena ternyata hasilnya sangat positif. Yang terakhir,
saya menyinggung juga tadi bahwa memang ada kasus yang di mana seorang pemilih yang menerima undangan, kemudian dia mendaftarkan lagi dirinya sebagai pemilih khusus, itu memang tidak bisa kita pungkiri, dan ada satu kasus di Makassar dan sedang diproses oleh Panwaslu. Sekira itu tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan demikian maka kita menetapkan rekapitulasi perolehan suara untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kami memberi apresiasi atas kerja Anda sampai saat ini. Silakan kembali ke tempat di belakang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tepat pukul 01.45 jadi tepat pukul 01.45 kita mengakhiri pembacaan rekapitulasi dan pembahasan untuk Sulawesi Selatan. Maka dengan demikian yang telah dibacakan adalah sebanyak 29 dan 1 belum ditetapkan karena menyisakan agenda pembahasan untuk Kabupaten Nias Selatan. Dan Bapak dan Ibu, karena besok kita, bukan besok ya, hari ini, per hari ini kita akan menuntaskan semua hal menyangkut tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara ini, maka kami menjadwalkan kita mempersingkat istirahat hari ini dan kita akan mempercepat rapat pleno kembali nanti, dan kami tawarkan pukul 10 seperti biasa ya Pak Arif. Jadi kita mulai pukul 10 dan pembahasan kita berarti ada 5 provinsi, Sumatera Utara khususnya Nias Selatan, kemudian Papua, Jawa Timur, Maluku Utara, Jawa Timur, DKI dan Papua. Jadi 5 provinsi ini kita agendakan adalah provinsi satelit di Indonesia gitu. Sangat penting-penting. Ketua Bawaslu. Oh, Bawaslu silakan. Ya. Ini Pak Daniel ya? Ya. Karena udah pakai peci ini agak. AC-nya mohon dikecilin Ketua, karena membuat beku. Ya. Sebentar lagi akan mati Pak. Ya. AC-nya sebentar lagi akan mati. Ya. Sebentar lagi dimatikan bilang. Ya. Terima kasih Ketua. Karena tadi sudah disebut 4 provinsi terakhir, sekadar mengingatkan untuk rekapitulasi perwakilan Sydney itu belum selesai. Ya. Jadi saya kira mengingatkan saja, karena ada kesalahan mendasar di sertifikatnya. Terima kasih. Ya. Dan plus luar negeri, rekap secara keseluruhan juga belum ditetapkan kemarin itu karena Sydney mengganjal. Besok saya kira sudah ditampilkan datanya, mudah-mudahan mulai dari pagi bisa diserahkan kepada bapak-bapak para saksi dan Bawaslu supaya dicermati lagi sebelum kita menetapkannya. Karena tadi sebagaimana yang saya undang juga ya saksi untuk menyaksikan pembukaan dokumen, sudah Pak Dudi hadir kan? Hadir
Ya, dari pasangan nomor 1 tadi siapa yang hadir? Nggak ada. Nah, ada 2 undangan tadi yang saya sampaikan malam hari. Pertama soal PPLN, yang kedua soal listrik. Nah, yang soal listrik saksi saya kira nggak ada yang ke sana. Baiklah, ya, dengan demikian semakin cepat kita besok memulai, akan semakin banyak waktu kita untuk berdiskusi. Saya skor rapat besok jam berapa, Ketua? Rapat pleno sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tepat pada pukul 1:40 dini hari tadi, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara di 28 provinsi, dan terakhir ini rekapitulasi di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala kembali unggul di Provinsi Sulawesi Selatan ini dengan perolehan sebanyak 3.037.026 suara dengan persentase sebanyak 71,43%. Sementara Prabowo Hatta berhasil meraih 1.214.857 suara dengan perolehan atau dengan persentase 28,57%. Dan dari total keseluruhan rekapitulasi pada hari ini, 28 provinsi, total sementara Joko Widodo berhasil meraih 50.326.198 suara dengan persentase 52,49%. Sementara Prabowo Hatta berhasil meraih 45.550.254 suara dengan persentase 47,51%. Dan untuk mengetahui terkait dengan proses rekapitulasi suara pada hari ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Ferry. Bang Ferry, bagaimana komentar Anda terkait dengan proses rekapitulasi pada hari ini, Bang? Ya, ini proses rekapitulasi yang saya pikir maraton ya kita lakukan. Kita sudah menyelesaikan 29 provinsi yang ada, walaupun satu provinsi kita tunda untuk pembahasan khususnya di Nia Selatan. Tapi mudah-mudahan besok kita bisa tuntaskan sesuai dengan agenda tahapan kita, seperti itu. Oke, untuk besok bagaimana nih, Bang? Ya, besok kan ada 5 lagi yang kita lakukan, yaitu Sumatera Utara, Maluku Utara, Jawa Timur, terus ada Papua dan DKI. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlampau lama bisa diselesaikan. Akan dimulai kembali pada pukul 10 pagi, Bang? Pada pukul 10 pagi kita akan mulai. Ya. Terima kasih Bang Ferry atas waktunya. Demikian pemirsa hasil rekapitulasi perolehan sementara pada hari ini. Selamat menyaksikan untuk esok hari.